Bab 291. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Mungkin kamu tidak bisa memperlakukanku sepenuh hati seperti sebelumnya, tapi itu tidak masalah. Saya bisa mencoba memperlakukan Anda dengan sepenuh hati. Larut malam, Siatong berguling-guling di tempat tidur. Kata-kata Qin Mucai terus bergema di benaknya, mengganggunya. Dia akhirnya duduk, memeluk lututnya dan membenamkan kepalanya jauh di antara lututnya. Untuk ayunan kiri dan kanan mereka dan sebal, Ming Ming mengatakan bahwa dia akan bekerja keras untuk karirnya setelah perceraian. Ming Ming berkata bahwa dia akan berusaha untuk menciptakan masa depan yang baik untuk dirinya sendiri dan kepatuhannya. Ming Ming berkata bahwa dia akan pergi sendiri. Tapi begitu dia muncul, semua ini sepertinya berantakan dan tidak ada lagi. Tiba-tiba, dia merasa pria itu telah mengakar di hatinya. Seperti tumor, perlahan-lahan menyebar ke setiap sel tubuhnya, menyerang seluruh inderanya dan melumpuhkan setiap inci sarafnya. Penemuan itu membuatnya gelisah. Hampir terburu-buru, dia mengangkat selimutnya, berdiri, pergi ke jendela dan mengeluarkan ponselnya. Telepon segera tersambung. Gu Haoran mengalami kecelakaan. Mengapa menelepon saya selarut ini, tidak bisa tidur? Yah, bukan, Siatong berkata, aku ingin bertanya padamu, apakah kunci Danau Barat Bijing masih ada padamu? Ya, ada apa? Apakah kamu sudah tahu cara pindah ke sini? Siatong merenung sejenak dan mengangguk, saya ingin pindah ke sana sebelum gaun pengantin dipasarkan. Saya tidak akan tinggal di sana lama-lama, waktu, sekitar 1 bulan. Dia perlu segera melarikan diri dari dunianya agar dia memiliki cukup akal dan ketenangan untuk menghadapi hal lain. Tidak masalah. Siatong terdiam, untuk sewanya, saya masih harus membayar, Anda bilang harganya. Memahami kekhawatirannya, katanya, dan apartemen Bauhinia ada harganya. Siatong menghela napas lega, oke, saya akan pergi ke sana besok. Setelah lebih dari setengah bulan dorman, Siatong akhirnya menyerahkan 1 set sampel gaun pengantin. Disebut, selamanya, yang artinya selamanya dan menjadi tua bersama. Di kantor, Gu Haoran dengan hati-hati melihat rancangan desain di tangannya, dan tidak berbicara. Siatong dengan gelisah bertanya, bagaimana? Dia menutup naskahnya dan mengangguk sambil tersenyum, saya tahu tidak ada orang yang salah. Desainnya sangat bagus. Itu adalah perasaan yang saya inginkan, sederhana dan mulia, sederhana namun elegan. Saya punya firasat bahwa seri klasik ini gaun pengantin akan populer dalam satu kesempatan. Semoga saja tidak membuat terlalu banyak kesalahan. Jangan khawatir, dia mengumpulkan naskahnya, saya akan mengirim seseorang untuk memotongnya sesuai sampel besok. Dalam sebulan, seri gaun pengantin ini akan dipasarkan. Anda telah bekerja keras akhir-akhir ini, dan kemudian Anda tinggal memikirkan warna apa yang harus Anda kenakan di pesta perayaan. Siatong tersenyum, semoga sesuai keinginanmu. Benar saja, seperti yang dikatakan Gu Haoran, selamanya akan dipasarkan sebulan kemudian. Dan sulit untuk memilih hari tanggal 20 Mei. Hari Valentine Cina, aku mencintaimu. Slogan selamanya dikumpulkan di internet sebulan yang lalu. Dengan bantuan lebih dari 10.000 netizen yang antusias, salah satu yang paling populer akhirnya diselesaikan, ini hanya umur panjang bersama. Ketika Siatong akhirnya mendapatkan brosur gaun pengantinnya, dia terlalu bersemangat untuk berbicara. Perasaan seperti itu telah disiram dengan hati-hati sebuah benih, akhirnya sampai pada saat tanahnya pecah dan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Tidak ada bahasa untuk mengungkapkan rasa pencapaian. Setiap hari, kabar baik datang dari departemen desain. Volume penjualan selamanya lebih dari 1 juta. Selamanya ada di sampul Sinyu, majalah gaun pengantin resmi, selamanya sedang populer di toko-toko gaun pengantin dan media besar. Forever menyerang pasar luar negeri. Banyak konsumen dan pendatang baru yang mengatakan Forever memiliki gaya desain yang sederhana dan elegan, sederhana namun tidak sederhana. Orang bisa merasakan kebahagiaan saling membantu dalam cinta dan pernikahan begitu mereka melihatnya. Terutama kata-kata iklannya, ini hanya kehidupan bersama. Sederhana, namun mendalam. Cinta dan pernikahan, sejak zaman dahulu, banyak sekali sastrawan yang mencurahkan terlalu banyak tinta. Namun pada akhirnya, yang kami harapkan hanyalah umur panjang bersama. Pada saat yang sama, Siatong, sebagai desainer selamanya, juga mulai menaruh perhatian luas. Informasi tentang dirinya di internet,
benar atau salah, juga mulai bermunculan tanpa henti. Apakah kamu takut? Di ruang VIP Hotel Sofitel, Gu Haoran bertanya, kamu sangat populer di internet sekarang. Banyak orang menggali informasimu. Jika kamu turun ke jalan sekarang, kamu akan bertemu dua penggemar jika kamu tidak memperhatikan. Dan di masa depan, aku takut kehidupan pribadiku akan terekspos ke publik tanpa gangguan. Apakah kamu takut dengan kehidupan seperti itu? Xia Tong, yang sedang melukis riasan, menghentikan aksi di tangannya. Aku takut, tapi aku menantikannya. Dia tidak tahu perasaannya. Ini seperti menaiki roller coaster. Saya takut ketika saya naik. Saya tidak menemukannya sampai puncaknya turun. Dibandingkan dengan lompatan mulus terakhir, semua ketakutan sebelumnya tidak ada gunanya disebutkan sama sekali. Pada konferensi pers, semua wartawan diharapkan bersiap dengan baik. Jika tidak ingin menjawab beberapa pertanyaan, diam saja. Saya akan membantu Anda di satu sisi. Xia Tong mengangguk, jangan khawatir. Saya telah melihat adegan seperti ini berkali-kali. Tidak akan ada masalah. Melihat dia percaya diri, dia menepuk bahunya dengan dorongan. Saat ini, seseorang mengetuk pintu. Tuan Gu, Nona Xia, apakah kamu siap? Konferensi pers akan segera dimulai. Petik 2. Baiklah. Gu Haoran setuju. Xia Tong hendak keluar dengan gaunnya. Ponsel di tas tangannya tiba-tiba bergetar. Xia Tong menyesal dan berkata, kamu keluar dulu, aku akan menerima telepon. Gu Haoran, kalau begitu aku akan menunggumu di luar pintu. Ketika dia keluar, Xia Tong mengeluarkan ponselnya dan melihat 3 kata yang terus bergetar di layar. Tanpa diduga, dia tidak menghubungi Qin Mucai selama lebih dari sebulan. Ragu-ragu sejenak, dia menekan tombol jawab, halo, Qin banyak. Selamat. 3 kata yang sederhana, rapi dan sederhana, sangat sesuai dengan gaya konsisten pria. Terima kasih, kata Xia Tong. Begitu suara itu turun, telepon terputus. Dia tidak diberi waktu untuk berpikir sampai yang tidak ada yang lebih baik, yang membuat orang-orang yang tidak ada lagi, yang membuat orang-orang yang salah, dan ada yang membuat orang-orang yang salah, dan ada yang membuat orang-orang yang salah, dan ada yang membuat orang-orang yang salah, dan lewat-lewatnya, orang-orang yang membuat orang-orang yang salah, dan ada yang membuat orang-orang yang salah, dan lewat, orang-orang yang membuat orang-orang yang salah, dan ada yang membuat orang-orang yang salah, dan lewat, dan ada yang membuat orang-orang yang salah, dan ada yang membuat orang-orang yang salah, dan lewat dengan leukududududududu. Petik 2. Tidak ada. Xia Tong mengangkat kepalanya, ke arahnya sambil tersenyum, ayo keluar. Meski sebelumnya sudah melakukan persiapan yang cukup, ia tetap dibuat takut dengan hangatnya suasana saat tiba di konferensi pers. Aula besar telah dipenuhi orang, dan banyak orang yang terpesona. Begitu Xia Tong dan Gu Haoran muncul, suasana di tempat kejadian mencapai puncaknya. Xia Tong mengenakan gaun panjang ke dalam adegan, tersenyum ke arah kamera, melambai kepada wartawan, melakukan semua etiket dalam kasus ini, sangat mendekati sempurna. Perasaan dijadikan fokus oleh orang-orang seperti ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba dia mengerti, begitu banyak yang menajamkan kepalanya, mencoba menjadi bintang kecil. Godaan dari fokus ini, seperti bunga popi, membuat ketagihan. Konferensi pers resmi dimulai saat kami duduk sesuai posisi yang telah diatur sebelumnya. Xia Tong telah berpartisipasi dalam pertemuan penerbitan semacam ini berkali-kali, tetapi kebanyakan dari mereka adalah peran pendukung. Sebagai pemeran utama, dia hanya berpartisipasi 1 kali saja. Maka ia tak berani lalai, dalam menghadapi pertanyaan wartawan, ia selalu berhati-hati, berusaha menjawab yang sempurna, berusaha membiarkan kamera menangkap dirinya yang paling sempurna. Pada awalnya pertanyaan wartawan cukup biasa, namun seiring berjalannya konferensi, pertanyaan yang diajukan mulai semakin tajam. Seorang reporter tiba-tiba bertanya, dikatakan bahwa Nona Xia Tong menamakan seri gaun pengantin ini, selamanya, dengan tujuan berharap semua orang baru yang mengenakan gaun pengantin ini dapat tinggal bersama mereka sampai mereka tua. Saya bertanya-tanya apakah Nona Xia keberatan membicarakan pernikahanmu di dunia nyata. Aku, Xia Tong terpeleset. Tuan rumah tidak memberitahunya sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Secara naluriah, dia tidak ingin pernikahannya terbongkar di siang hari bolong.
Namun yang jelas para wartawan ini sudah mengecek semua informasi dan melakukan persiapan yang cukup sebelum mereka datang. Karena reporter lain berkata, dikatakan bahwa suami Nona Siatong adalah Tuan Qin, putra tertua keluarga Qin dan Presiden Diseng. Saya tidak tahu apakah itu benar. Lampu magnesium terus muncul. Siatong tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Meski lebih dari setengah tahun yang lalu, pernikahannya tidak terlalu megah, tepatnya sangat sederhana, hanya mengundang sejumlah kecil kerabat dan teman. Tetapi untuk memeriksa atau dengan mudahnya, Siatong hanya mengakui, ya. Adegan langsung memanas, di sebuah kota, kata, Diseng, sama sekali tidak diketahui semua orang. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan lainnya, keluarga Qin selalu misterius. Dalam beberapa tahun terakhir, Qin Banyaki, putra tertua, telah mengelola tanah kekaisaran untuk ayahnya. Sejak hubungan asmara sebelumnya dengan janda permaisuri, memang jarang terekspos ke publik. Oleh karena itu, orang luar hanya mengetahui bahwa pemuda tersebut tampan dan kejam dalam berbisnis, tetapi mereka hanya mengetahui sedikit tentang jati dirinya. Sekarang saya tahu bahwa perancang, selamanya, sebenarnya adalah istri Tuan Qin. Bagaimana kita tidak membuat media berduyun-duyun ke hotspot seperti itu? Para reporter memahami bahwa Siatong di atas panggung juga memahaminya. Meskipun dia tidak ingin bergantung pada keluarga Qin atau kaisar sebagai label atau pop poinnya, hal itu tampaknya mustahil sekarang. Karena dia menemukan bahwa, dibandingkan dengan gaun pengantin, orang-orang lebih memperhatikan dirinya dan Qin. Saya tidak tahu apakah Nona Sia dapat berbicara tentang proses pertemuan Anda dan jatuh cinta dengan Tuan Qin. Mari gunakan cerita Anda untuk memberitahu Anda apa yang sebenarnya, selamanya. Siatong mengepalkan tangannya. Saat ini, Gu Haoran, yang duduk di satu sisi, membuka mulutnya, hari ini adalah konferensi pers selamanya. Saya harap Anda dapat berbicara tentang gaun pengantin itu sendiri. Nona Sia berhak untuk tidak menjawab beberapa pertanyaan yang terlalu pribadi. Para wartawan tidak berdamai. Dikatakan bahwa pesta kemenangan selamanya akan diadakan dalam seminggu. Saya tidak tahu apakah Nona Sia akan membawa Tuan Qin ke atas panggung pada saat itu. Reporter lain dengan sengaja mendesak sang jenderal untuk mengatakan, apakah itu pasti? Bagaimana bisa seorang suami tidak menghadiri perayaan istrinya? Ya, Gu Haoran hendak membuka mulutnya, tapi Siatong mencubitnya dan memberi isyarat agar istrinya datang. Dia berkata sambil tersenyum kepada media di bawah ini, saya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Saya tidak yakin apakah dia bisa datang saat itu. Jika dia bisa, saya akan memberi tahu Anda. Saya juga berharap Anda bisa menunjukkannya, dukunganmu. Konferensi telah selesai. Kamar kecil, Gu Haoran mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Kamu jelas-jelas sudah bercerai. Kalau begitu, bagaimana aku bisa mengatakan yang sebenarnya? Siatong berkata, jika kamu tahu bahwa desainer yang merancang gaun pengantin, selamanya, dan menyuruhmu untuk percaya bahwa cinta akan menjadi tua bersama adalah seorang wanita yang bercerai, semua usaha kita akan sia-sia. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya. Berita tentang perceraianku dengan Qin adalah rahasia. Tidak ada yang mengetahuinya. Selama kita tidak memberitahu, kita bisa menyembunyikannya. Selain itu, wajah Siatong menjadi gelap, bahkan jika berita perceraian diumumkan, itu tidak akan terjadi. Aku tidak bisa memberitahu sayangku melalui TV dingin bahwa ayah dan ibunya telah bercerai. Ini juga sangat merugikannya. Haoran jelas tidak mengharapkan ini, apa yang akan kamu lakukan? Seminggu kemudian, apakah kamu benar-benar berencana untuk sering muncul bersama Qin? Siatong duduk dan berkata, saya tidak tahu. Kamu berada dalam dilema sekarang, dan hari ini kamu telah mengakui pernikahan itu. Jika Qin banyak yang tidak muncul di jamuan makan minggu depan, para penghibur yang takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan pasti akan mencoret-coret. Itu lebih berbahaya takut akan kerugian seperti itu daripada mengakui perceraian. Siatong azeng, dia tidak menyangka. Dia pikir dia akan menyembunyikannya hari ini. Pada hari perjamuan, dia dengan santai memberitahu Qin banyak hal bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan. Namun mereka lupa bahwa karena mereka telah menjadi fokus, mereka harus berkorban untuk mengungkap privasi mereka, dan belajar menanggung segala macam koreografi dan kecaman yang tidak perlu. Dia mengatakan kebohongan ini hari ini, dan dia harus mengatakan lebih banyak kebohongan untuk mewujudkannya. Setelah berpikir lama, dia menundukkan kepalanya dan berkata,
jangan khawatir, saya akan mencoba menyelesaikan masalah perjamuan lagi. Singkatnya, saya tidak akan membiarkan reputasi, selamanya, menjadi debu karena diriku sendiri. Bodoh. Dia berjongkok, memandangnya dan berkata, saya tidak peduli selamanya. Bagus kalau bisa melangkah lebih jauh. Tapi jika Anda akan berkorban untuk itu, saya tidak akan pernah setuju. Tapi saya juga menyarankan Anda untuk memberitahu saya kebenarannya sebelumnya. Para penghibur itu tidak memiliki keterampilan lain. Kemampuan mereka dalam menggali berita benar-benar kelas 1. Saya khawatir Anda akan lengah. Siatong mengangguk, saya tahu. Gu Haoran meninggalkan kamar kecil untuk memberinya ruang untuk berpikir dengan tenang. Setelah itu, Siatong duduk sendirian untuk waktu yang lama dan menghela nafas. Aku bangun dan mengganti bajuku. Dia merasa sangat lelah dan ingin pulang untuk beristirahat. Mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Berjalan keluar dari Sofia Hotel, jalanan sekarang gelap dan terang. Cahaya dan bayangan kuning muda membuat bayangannya sangat sepi. Dia menundukkan kepalanya dan hendak memeriksa dompetnya, tetapi tangannya tiba-tiba menangkapnya dan menariknya keluar. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan menyadari bahwa pria di depannya adalah Qin Mucai. Dia memiringkan wajahnya, cahaya di pintu hotel mengalir turun dari hidung mancungnya, dan berkumpul di dagunya. Rambutnya yang patah ada di dahinya. Alis cantiknya, seperti ini, sekali lagi mengganggu pandangannya. Tak jauh dari hotel, banyak reporter yang belum keluar sudah mengambil kameranya dengan penuh semangat, sementara semakin banyak reporter yang berdatangan dan mengepung kedua orang tersebut. Berkedip satu demi satu, Siatong mengulurkan tangan untuk menutupi matanya, beberapa tidak beradaptasi. Tuan Qin, apakah Nona Siatong di sebelah Anda benar-benar istri Anda? Tuan Muda Qin, apa yang ingin Anda katakan kepada Nona Siatong tentang kesuksesannya dalam selamanya? Tuan Qin. Pria itu mengabaikan tape recorder dan mikrofon, dan menariknya ke dalam mobil sepanjang jalan. Siatong tidak melawan, sepertinya semuanya bodoh, biarkan dia menariknya seperti ini. Pintu tertutup dan Ferrari biru tua itu melaju pergi. Kami, kemana arahnya? Dia membuka mulutnya, tapi tidak bertanya. Aku baru saja menonton TV. Dia memutar kepalanya perlahan, warna matanya yang terang menyapu. Detik itu, dia melihat sedikit kegembiraan di matanya. Jadi begitu, dia telah mendengar kebohongannya di konferensi pers. Jadi dia datang ke sini untuk membantunya mengatasi kebohongan ini. Siatong menundukkan kepalanya, terima kasih telah datang ke sini, tapi tahukah Anda, dalam situasi seperti itu, saya tidak punya cara lain. Saya mengerti, katanya, tersenyum bukannya tersenyum, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang baik. Siatong ingin mengatakan lebih banyak, tetapi ketika matanya menyentuh kegembiraan yang terlihat jelas di matanya, dia akhirnya menelannya. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan gerbang Villa Huyuan. Dia membawanya keluar dari mobil dan membuka pintu. Villa besar begitu kosong, tidak ada siapa-siapa, dingin sekali. Siatong aneh, seberapa cepat. Dia menyimpan kuncinya, aku hampir tidak ada di rumah akhir-akhir ini. Dia bosan tinggal sendirian, jadi aku biarkan dia kembali ke Gunung Zuofeng dulu. Kamu belum pernah ke rumah. Siatong terkejut, kamu tidak akan tetap tinggal di apartemen Bauhinia, kan? Dia tidak tahu harus berkata apa ketika dia mengangguk. Sebelumnya, dia takut tidak bisa menolong hatinya. Dia bergegas keluar dari sana dan tinggal di Danau Barat Beijing. Dia berpikir bahwa ketika dia pergi, dia akan pergi. Aku tidak menyangka dia tinggal di apartemen Bauhinia sendirian selama lebih dari sebulan. Mengapa kau melakukan ini? Dalam kegelapan, Siatong menatapnya dengan nada tercekat. Aku tidak bermaksud mencoba masuk ke dalam hidupmu dan mengikutimu. Apa menurutmu aku bercanda? Dengan nada santai, dia meraih tangannya, baiklah, jangan bicarakan itu. Kamu pasti lelah juga, aku akan naik ke atas dan membantumu menuangkan air mandi. Di kamar mandi, Siatong melepas pakaiannya, dan berjalan ke dalam bak mandi. Airnya padat dan suhunya indah. Dia bersandar di dinding hangat di belakangnya dan perlahan membiarkan pikirannya mengendap dan mengendap lagi. Tak heran, adegan konferensi pers malam itu kembali mengalir deras. Ia tak menyangka bisa kabur begitu lama, namun pada akhirnya ia menyadari bahwa ia dan dirinya tak bisa dipisahkan. Apakah dia benar-benar akan menghadiri resepsi bersamanya dalam seminggu? Jika Qin Mucai absen tanpa alasan,
Siatong tidak bisa membayangkan berita apa yang akan digali para reporter saat itu. Jika berita perceraiannya keluar, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Tapi meski dia ada di sana, dia mungkin tidak bisa menyembunyikannya. Tiba-tiba, Siatong menyesal karena dia seharusnya tidak memperlihatkan dirinya dalam sekejap. Jika Anda hanya seorang desainer di belakang layar, Anda tidak akan mengkhawatirkan hal-hal ini sekarang, bukan? Gu Haoran benar. Inilah harga menjadi terkenal. Dia memikirkan Shen Yin setahun yang lalu. Dia pernah terkena kisah cinta ayah tirinya seperti itu. Pada saat itu, suasana hatinya seharusnya lebih suram daripada suasana hatinya. Setelah mandi dan berpakaian, Siatong berjalan menuju kamar. Ketika dia melewati ruang kerja, dia melihat lampunya masih menyala. Dia seharusnya ada di sana. Siatong ragu-ragu dan membuka pintu. Meja dan kursi kayu solid berwarna merah anggur, ditempatkan dengan tenang. Qin Muci duduk di kursi kulit hitam, mata setengah tertutup. Ketika dia mendengar pintu berdering, dia segera mengangkat kepalanya, matanya yang dalam, menyeduh, sedikit menyembunyikan kegembiraan yang sangat bagus. Selesai, dia bertanya, dengan baik. Siatong mengangguk, pergi ke mejanya dan berdiri diam. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Dia meletakkan penanya dan berkata, silakan. Tentang resepsi seminggu lagi. Dia terdiam, saya rasa Anda juga harus tahu bahwa para reporter itu mengira kita adalah suami istri sekarang, dan saya tidak ingin mengungkap perceraian kita begitu tergesa-gesa. Dia mengangkat alisnya dan menunggu kata-kata selanjutnya. Jadi selama ini, aku harap kamu bisa bekerja sama denganku dan berpura-pura menjadi pasangan. Dia bersandar di dagunya dengan satu tangan, tersenyum dan diam. Kamu, tidak mau? Siatong bertanya, sedikit cemas. Dia terdiam beberapa saat dan mengangguk, ya, saya tidak mau. Kecelakaan Siatong, hatinya tiba-tiba tenggelam, yang diharapkan dia menambahkan, jika itu benar-benar suami dan istri, saya dapat mempertimbangkannya. Dia terdiam, kegembiraan di mata hancur, dan harapan itu perlahan padam. Dia mengambil dokumen di depannya dan berkata, dengan santai, jangan khawatir, itu hanya lelucon. Bahkan jika kamu suka, aku tidak akan memanfaatkannya sekarang, berpura-pura menjadi pasangan. Meski demi ketaatan, aku akan membantumu kali ini. Siatong menghela nafas pelan. Dia mengetukkan jarinya ke meja. Ada yang lain. Melihat ke pintu, terdengar suara terburu-buru. Tidak lagi. Siatong berkata, kalau begitu kamu sibuk, aku akan keluar dulu. Enron tidur akhir-akhir ini jarang tidur nyenyak. Siatong bangun pagi-pagi, hanya merasakan dewa Qingqi dan Suang. Melihat jam di meja samping tempat tidur, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Benar saja, pekerjaan telah selesai dan masyarakat merasa lega. Siatong bangun dan ingin mandi di kamar mandi. Mata bersentuhan dengan hamparan pantai berwarna merah, Leng In situ. Kemudian dia menoleh dan melihat pijamannya, dan ada dorongan merengek. Bibi Nima benar-benar datang dan pergi kapanpun dia mau. Itu terlalu santai. Kuncinya adalah itu bukan rumahnya sendiri. Sekarang dia ada di rumah mantan suaminya, dan tempat tidur mantan suaminya kotor setelah tidur malam. Apa yang harus kita lakukan? Tut, Siatong sedang mondar-mandir di tempat yang sama, terlihat sangat cemas. Saat itu, seseorang mengetuk pintu, deng deng deng. Siapa? Siatong berjaga di depan pintu. Ini aku, suara Qin Muci, izinkan saya bertanya, apa yang ingin Anda makan di pagi hari? Baiklah, terserah. Siatong sedang terburu-buru untuk berbohong. Ada hening sejenak di luar pintu, kalau begitu aku akan membuatkan sandwich. Bagus, dia menjawab terlalu cepat, yang membuat pria di luar curiga, Siatong, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siatong dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersalah, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihatnya sama sekali, dan dengan cepat memutar lehernya. Yah, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Lalu suasana menjadi sunyi. Dia harus pergi. Siatong menoleh, melihat selimut yang berlumuran darah, mengertakkan gigi, menggulungnya dan memegangnya di pelukannya. Kemudian dia membuka pintu dengan tenang dan melihat keluar dengan leher terentang. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia berjingkat ke kamar mandi. Tanpa diduga, ketika dia baru berjalan kurang dari 2 langkah, sebuah suara datang dari belakang, Siatong.
Pada saat yang sama, sesosok tubuh tinggi mendatanginya. Siatong mendongak, memandang Qin Muzi, dan tertawa, haha selamat pagi, Qin. Apa yang kamu lakukan? Dia melihat selimut di tangannya dan mengerutkan kening. Oh baiklah, aku akan mencucinya. Petik 2. Semua selimut ini telah dicuci sebelumnya. Aku baru saja tidur semalam. Akhir-akhir ini aku agak kecanduan kebersihan. Jika saya menggunakannya sekali, tidak nyaman jika saya tidak mencucinya. Dia pembohong. Yah, pria itu mengangguk, sepertinya mempercayai kata-katanya. Kamu letakkan di tempat tidur, aku akan membiarkan seseorang mengirimkannya ke Binatu. Tidak, tidak. Siatong menggelengkan kepalanya dengan canggung, aku ingin mencuci dengan tangan. Dia menatapnya dengan mata tajam, Siatong mengalihkan pandangannya, menundukkan kepalanya dan berkata, aku akan pergi ke Binatu dulu. Qin Mucai memikirkannya dan menyerahkan tubuhnya, tetapi ketika dia melihat warna merah di celananya lagi, dia terlihat sedikit jelas. Setengah jam kemudian, Siatong, yang telah mencuci selimutnya, berjalan ke bawah dengan mudah. Qin Muci baru saja keluar dari dapur, cuci tanganmu, datang dan sarapan. Setelah gelisah sepanjang pagi, Siatong sudah lapar, dan bau makanan di dapur datang padanya, yang menyentuh serangga rakus di perutnya. Dia mencuci tangannya dan segera duduk di meja. Qin Mucai menyodorkan semangkuk bubur ayam kurma merah padanya, milikmu. Lalu dia duduk di sampingnya, menggigit sandwich dan membuka-buka koran. Bukan sandwich, Siatong melihat bubur di depannya. Dia agak aneh, meski dia juga menyukai bubur. Mencium ucapannya, dia memandangnya, tidak berbicara, tetapi berdiri, langsung ke dapur. Setelah beberapa saat, dengan secangkir susu panas keluar, dan ini. Setelah bertanya lama sekali, Siatong diam saja dan mulai minum bubur. Saya tidak bisa menahan diri untuk mengeluh bahwa keterampilan memasak Qin Mucai semakin maju akhir-akhir ini. Rasanya enak sekali sampai lidahnya gemetar. Ada apa akhir-akhir ini? Dia bertanya tiba-tiba. Yah, tidak ada. Kalau begitu, istirahatlah yang baik di rumah. Oh, meskipun dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini, Siatong mengangguk. Setelah sarapan, dia tiba-tiba pergi ke sofa, membungkuk dan mengambil sekantong barang, menyerahkannya kepadanya dan berkata, saya membeli barang-barang ini untuk pertama kalinya, tetapi saya tidak begitu memahaminya, begitukah? Anehnya dia menjadi merah. Siatong entah kenapa mengambil tas itu, tetapi ketika dia melihat isinya, wajahnya memerah dan tiba-tiba berdiri. Ada puluhan merek pembalut berbeda di dalamnya. Hus Hubao, Jiao Shuang, Sophie, ABC hampir ada di pasaran. Dia membeli semuanya. Siatong pulih dari keterkejutannya dan memandang mereka satu persatu dengan penuh minat. Ketika dia melihat yang terakhir, dia tidak bisa menahan tawa, popok merek bayi yang bagus, keringkan kamu sepanjang malam. Hahaha, dia sangat tidak tahu malu dan mulai tertawa. Ketika Qin banyak melihat apa yang dia pegang di tangannya, dia segera berkata, semuanya ada di rak, dan sepertinya. Siatong tinggal di Villa Huyuan sepanjang hari. Menurut Qin Mucai, dia sebaiknya tidak kembali ke Beijing sebelum resepsi selamanya. Agar wartawan tidak melihat dan menebak-nebak kabar buruk seperti perpisahan. Tetapi meskipun dia ingin kembali, saya khawatir dia tidak akan bisa. Karena bibi bulan ini tidak hanya sangat santai, tapi juga sangat kuat. Perut Siatong mulai terasa sakit di pagi hari. Dia berharap dia bisa berguling di tempatnya. Sepanjang hari, dia terbaring mati di sofa dan bahkan tidak makan siang. Di malam hari, begitu Qin Mucai sampai di rumah, dia melihat makanan di atas meja, mengerutkan kening dan menyalakan lampu, tetapi dia melihat Siatong terbaring di sofa dengan wajah pucat. Dia segera melepas jasnya, menghampirinya dan berjongkok, ada apa? Siatong mengertakkan gigi, sakit. Tangan besarnya berada di perutnya, di sini. Siatong mengangguk, berkeringat. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya dia membahas masalah menstruasi fisiologis wanita. Siatong telah hamil sebelum dia datang ke Villa Huyuan, jadi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu kerabatnya sebulan sekali. Saya tidak menyangka akan melihat pertempuran sebesar itu. Dia memikirkannya, bangkit dan menggendongnya, pergi ke kamar dan berbaring dulu. Ruang tamunya sejuk. Siatong sangat kesakitan untuk tidak berkata apa-apa, hanya bisa membiarkannya menahan diri. Rambut hitam tergerai, mencerminkan setengah wajah pucat. Rasa sakit membuatnya gelisah,
jadi dia bergantung padanya di sampingnya. Saya naik ke atas. Karena selimut di kamarnya sudah dicuci tadi malam dan masih basah, dia ragu-ragu sejenak dan langsung membawanya ke kamarnya. Setelah menutupinya, dia berkata, "Tunggu." Lalu dia keluar dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Qin Mucai kembali. Saya memiliki sekantong gula merah dan air panas di tangan saya. Dia duduk di samping tempat tidur, mengangkat tubuhnya, meniupkan air gula merah yang agak panas di tangannya, dan dengan sabar memasukkannya ke dalam mulutnya. Hangatkan air gula merah ke dalam perut, Siatong merasa lebih nyaman di perut, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Qin membantunya berbaring lagi, membungkus kantong air panas dengan handuk, menyerahkannya padanya, dan berkata, "Akan lebih nyaman jika meletakkan ini di perutmu." Siatong melakukan apa yang dia katakan, dan rasa sakitnya berkurang. "Kamu sangat profesional." Dia meliriknya dan berkata, "Apakah kamu sudah merawat banyak wanita seperti ini?" Dia kembali menatapnya, "Masalah wanita seperti itu, selain kamu, aku benar-benar tidak memiliki kesabaran untuk melakukannya pada orang lain." Batuk, wajah Siatong memerah. Dia berdiri dan bertanya, "Apa yang ingin kamu makan?" "Aku akan masak." "Tidak lagi." Siatong berbalik, lelah memukul, "Aku mengantuk, jangan makan." Setelah beberapa jam tidur, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak normal di samping tempat tidur. Dia membuka lengannya, tapi menyentuh otot hangat yang kuat. Dia membuka matanya. Ketika dia melihat Qin Mu di depannya, dia segera duduk dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Jangan mencoba melakukan apapun saat aku sakit. Aku tidak akan menyerah." Mandi dan rambutnya masih basah. Sambil menyeka rambutnya, dia menjawab perlahan, "Kerabatmu ada di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Siatong berbalik untuk berpikir, sepertinya juga, ini hanya merendahkan hati. Ketika saya membuka mata, saya melihat kerah lehernya tidak berputar dengan baik. Secara naluriah, aku duduk berlutut dan melipat kerahnya. Hanya ingin mengambil kembali tangannya, tapi dia mengambil lengan yang panjang, memegang erat pinggangnya. Kepala pria itu tertunduk di bahunya, dan nafas hangat dihembuskan ke telinganya, mendesah, "Siatong, aku sangat merindukanmu." Tubuhnya membeku. "Sebelum kamu pergi lebih dari sebulan, aku telah menunggumu di apartemen. Bauhinia, mengira kamu akan kembali. Belakangan, meskipun aku menemukan Bijing di Danau Barat, aku tidak berani terburu-buru mencarimu." Petik 2. Aku hanya bisa mendapatkan semua beritamu melalui TV dan majalah. Aku selalu berpikir bahwa selama aku berbalik dan mengejarmu ke arahmu, aku akan menyusul bersamamu suatu hari nanti. Tapi dalam sebulan terakhir, saat aku tidak bisa melihatmu sama sekali, aku menyadari betapa sulitnya masuk ke dalam hidupmu. "Kamu tidak perlu." Siatong serak suara, yang telah lama tersembunyi, tergerak olehnya untuk bangun kembali. "Beri aku kesempatan." "Ya." Dia memeluknya, "Sebenarnya, saya sangat menyesal mengapa saya menandatangani perjanjian perceraian. Beri aku kesempatan, sekali saja. Kali ini aku tidak akan pernah menyakitimu seperti dulu." Siatong melontarkan kata-kata yang salah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, setelah perceraian, ketika dia tahu bahwa dia tidak menyesalinya, semuanya hanyalah kesalahpahaman, dan kemudian dia melakukan segala macam tindakan hangat untuk dirinya sendiri, minum, menyelamatkannya, mengubah kebiasaan hidupnya, merendahkan martabat dan martabat hanya untuk mendapatkan pengampunannya. Dia melihat semua ini di dalam hatinya. Dia tidak berdarah dingin. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Terlebih lagi, dia sudah lama tertarik padanya. Tapi banyak hal, semakin banyak Anda tahu, Anda akan semakin takut. Antara dia dan dia, terlalu banyak hal yang terlibat dan terbelenggu. Dia tahu bahwa dia egois. Dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya mengambil langkah yang salah. "Ada apa denganmu?" Melihat dia tidak berbicara, dia bertanya. "Tidak ada, aku hanya takut." Dia berkata. Dia mendorongnya menjauh, sedikit bingung, sudut alisnya sangat mengharukan. "Aku tidak mengerti, Siatong, apa yang kamu takutkan? Dengan aku selalu di sisimu, apa yang bisa kamu takuti?" Di depannya membuatnya tanpa sadar mengulurkan tangan dan melingkari lehernya. Tubuhnya sangat lentur, dengan suasana nyaman, dan dia menyukai perasaan dipeluk olehnya. "Set," dia berkata, "saya sedikit lelah. Biarkan saya menahannya sebentar."
Tangannya membeku dan dia memegangnya. Bagaimana dia bisa mengerti apa yang sebenarnya dia takuti? Ketika kebenaran terungkap satu persatu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perdagangan narkoba Qin Hansheng tidak bersih. Sekarang Qin Muci adalah CEO Tiseng dan memegang saham terbesar. Begitu kejadian ini terungkap, bagaimana dia bisa menyingkir? Dia mengakui bahwa dia egois. Ketika dia mengetahui semua ini, nalurinya adalah lari. Dia memisahkan diri, melarikan diri, dan menghilang takut hatinya, bahkan pindah ke Danau Bijing Barat. Namun pada akhirnya, dia dan dia tidak dapat dipisahkan. Bukan hanya karena mereka sudah menikah dan punya anak, tapi juga karena hatinya yang tertekan. Dia berpikir, 6 tahun lalu, Lin Manru seharusnya mengalami perjuangan yang sama dengannya. Ingin mencintai, tapi tidak bisa mencintai, hanya bisa menghindar dan menghilang, namun akhirnya mati. Kini, ia melayang di tepi tebing dan bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Dia tidak takut mati, tapi jika dia dan Qin banyak pergi, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak ingin membiarkan Sayang mengulangi tragedi masa kecilnya. Qin Muci, dia memegangi lehernya dan berbisik di telinganya, jika kamu benar-benar ingin memulai kembali, aku punya satu syarat. Kondisi apa? Menabuh genderang di dadanya, dia menjaga hatinya tetap stabil dan berkata, serahkan Diseng, serahkan semua yang kamu miliki sekarang, apakah kamu bersedia? Pria itu tiba-tiba menjadi kaku, matanya yang gelap perlahan menegang. Beri aku alasannya, katanya, dia mendorongnya menjauh, menatap matanya, mengulangi kata demi kata, tidak ada alasan, tidak ada syarat untuk menyerah, maukah kamu? Dia tahu betapa kerasnya kata-kata ini, dan dia selalu tahu. Karir bagi pria ini, penting untuk menempati hampir separuh langitnya. Namun, jika dia tidak menyerah, dia dan dia tidak punya masa depan sama sekali. Dia terdiam, alisnya terkunci seolah tak ingin membukanya. Sesekali terjerat, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berdiri, dan wajah tegangnya sedikit mereda. Dia menyelipkan selimut untuknya, kamu harus istirahat lebih awal. Lalu dia keluar kamar dan mematikan lampu. Saat kegelapan datang, Xia Tong sudah mengerti. Tanggung jawab, cinta, keluarga, karir tidak mungkin dia menyerahkan segalanya. Bukan hal yang rasional baginya untuk memilih wanita cantik daripada negara. Selamat malam. Dalam kegelapan, dia berkata pada dirinya sendiri perlahan. Setelah beberapa hari, keduanya sengaja menghindari pembicaraan malam itu dan menjadi hormat. Aneh sekali, Xia Tong dari awal tidak beradaptasi, dan akhirnya mulai menerima. Bukankah itu yang dia harapkan pada awalnya? Jika dia tidak bisa menyerah demi dia, maka perpisahan adalah pilihan terbaik bagi dua orang. Tanpa disadari, pada resepsi akhir pekan, Xia Tong mendapatkan gaun pengantin sederhana dan elegan paling menonjol dalam seri, selamanya, di siang hari. Dan malam ini, dia akan mengenakan gaun ini untuk menghadiri pesta perayaan bersama Qin. Pada pukul 4 sore, Xia Tong mengganti gaun pengantinnya, merias wajahnya, melakukan semua persiapan, dan menunggu Qin Muzi pulang kerja. Namun setelah menunggu selama 2 jam, dia tidak kembali. Xia Tong sedang terburu-buru. Perayaan akan dimulai pukul 7. Jika dia tidak kembali, dia akan terlambat. Setelah menunggu dengan sabar selama 15 menit, dia akhirnya tidak bisa menunggu. Ketika dia memutuskan untuk menelepon Qin Mucai, ponselnya berdering. Itu adalah Gu Haoran. Xia Tong, kamu di mana sekarang? Dia bertanya. Saya belum memulainya. Apa, kamu belum mulai? Dia bertanya, kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Tidak, tidak kata Xia Tong, saya tidak punya waktu untuk mengambilnya sekarang. Saya akan pergi ke sana sendiri. Xia Tong tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk menghentikan mobil untuk pergi ke resepsi terlebih dahulu, dan kemudian menelepon Qin. Aku bertanya apa yang terjadi. Tanpa diduga, dia baru saja keluar dari villa, namun melihat sebuah mobil bisnis berwarna hitam datang. Niseng turun dari mobil. Ada yang tidak beres dengan Mu Shaolin. Biarkan aku mengantar Nona Xia ke Hotel Sofitel dulu. Dia akan tiba di sini sebentar lagi. Silakan. Xia Tong duduk di dalam mobil dan bertanya, apa yang terjadi padanya. Hal-hal kecil di perusahaan hanyalah beberapa pemegang saham lama yang membuat masalah. Itu harus diselesaikan oleh Mu Shao. Nona Xia tidak perlu khawatir. Niseng awalnya ingin membuat Xia Tong merasa lega,
Tapi tiba-tiba hal itu menimbulkan efek negatif. Siatong duduk di kursi samping tubuhnya dan melihat keluar jendela untuk melihat pemandangan yang melaju kencang. Dia tidak berbicara lagi. Ternyata salah satu hal kecil, perusahaan itu bahkan lebih penting daripada perayaan, selamanya, miliknya. Sebelumnya, dia seperti orang bodoh, berharap dia akan melepaskan promosi kekaisaran untuknya. Itu hanya angan-angan. Lebih dari setengah jam kemudian, mobil sampai di Hotel Sofitel dan aman. Gu Haoran berdiri di depan pintu, mengangkatnya dari pintu dan bertanya, "Di mana Qin Mucai?" "Dia tidak datang karena ada urusan." Gu Haoran tampak bermartabat, "Bisakah kamu sendirian?" Siatong menepuk dadanya, "Seharusnya tidak ada masalah." Dia menggelengkan kepalanya, "Sangat tidak berdaya, karena kamu, aku merasa tidak nyaman." Singkatnya, "Tunggu aku. Jangan panik ketika kamu menghadapi apapun. Tenang saja." Para jurnalis itu tidak jelas dan jarang memiliki bukti nyata. Selama kamu tidak mengakuinya, tidak akan ada masalah. Siatong mengangguk dengan berat. Melangkah ke ruang pertemuan, sudah ada pemandangan anggur dan anggur. Siatong dengan kasar terhanyut, jumlah reporter hari ini setidaknya 2 kali lipat dibandingkan hari ketika konferensi pers. Pasti setelah identitasnya sebagai Nyonya Qin terungkap, dia menarik lebih banyak perhatian. Begitu dia memasuki aula, lampu flash yang tak terhitung jumlahnya menyala. Dia memegang tangan Gu Haoran dan mengangguk satu persatu sambil tersenyum. Di awal resepsi berlangsung cukup lancar, antara lain peragaan busana model, pemotongan kue, perayaan sampanye. Tak lama kemudian suasana mencapai klimaks. Namun, disusul oleh para jurnalis yang sudah lama menunggu dan bertanya, "Saya tidak tahu kenapa Tuan Qin tidak menemani istrinya ke resepsi hari ini." "Itu Tuan Gu. Apakah ada yang salah dengan pernikahan Tuan Qin dan Nona Xia?" Siatong tersenyum damai, "Tidak, hanya saja Kaisar punya sesuatu untuk ditangani. Ketika dia selesai dengan itu, dia akan datang." "Oh, benarkah?" Reporter lain berkata, "Tetapi bagaimana saya mendengar bahwa Nona Xia tidak tinggal di huyuan milik Tuan Qin Villa selama desain selamanya, tetapi tinggal di komunitas kelas atas bernama Danau Barat Beijing. Menurut survei, pemilik apartemen ini adalah bos Anda, Tuan Gu Haoran. Saya ingin tahu apakah Nona Xia dapat memberi saya penjelasan." Petik 2. Aku, Siatong Dun hidup, dia tidak menyangka konferensi pers ini akan menemukan ini. Seorang reporter dengan berani menebak, mungkinkah alasan mengapa Tuan Qin tidak muncul di resepsi hari ini adalah karena ada masalah dalam pernikahannya dengan Nona Xia. Dan inti dari pertanyaan ini adalah karena jika ada ambiguitas di antara keduanya. Nona Xia dan Tuan Gu Haoran. Tentu saja, jika bukan karena ambiguitas, bagaimana mungkin Nona Xia pernah tinggal di apartemen Tuan Gu sebelumnya? Siatong berulang kali dipaksa untuk bertanya, dan mau tidak mau menjawab, "Gu Haoran dan saya hanyalah hubungan antara bos dan karyawan. Paling-paling, mereka hanya berteman, tidak ada hubungan tidak patut lainnya." "Tidak masalah, bagaimana mungkin Tuan Qin tidak datang ke resepsi sebesar itu untuk istrinya?" Gu Haoran menariknya ke belakang dan berkata, "Saya akan menjelaskan tentang rumah itu. Karena Siatong sangat sibuk setiap hari untuk mendesain selamanya. Dia dulu tinggal jauh dari Nes, jadi untuk memudahkan pekerjaannya, saya meminjam apartemen Beijingnya di Danau Barat untuk tempat tinggal sementara. Dan rumahnya tidak gratis. Kami punya sewa. Jika Anda tertarik untuk menyewanya, saya akan tunjukkan nanti. Tapi sekarang adalah pesta perayaan selamanya. Saya harap Anda bisa membicarakan sesuatu yang tidak penting selamanya. Mari kita bicarakan secara detail di lain waktu." Bagaimana dengan itu? Gu Haoran benar-benar ahli dalam menangani hal semacam ini. Kata-katanya sopan dan kedap suara, namun membuat para wartawan terdiam. Semua orang tertawa dan mengucapkan kata-kata sopan satu sama lain, yang meredakan suasana. Saat Siatong merasa lega, sebuah suara tiba-tiba keluar dari kerumunan. "Apakah benar-benar tidak ada masalah dengan status perkawinan Tuan Qin dan Nona Xia?" Seorang pria berkacamata hitam dan kamera keluar dari kerumunan. "Saya punya sesuatu yang menarik di sini. Saya harap Nona Xia dapat memberi saya penjelasan." Siatong bingung melihat ke belakang, ketika melihat apa yang ada di tangannya, rambut dingin di sekujur tubuhnya seketika ketakutan dan tegak. Ternyata sebenarnya salinan perjanjian perceraiannya dengan Qin banyak. Bagaimana pria berkacamata ini bisa memiliki? Ini adalah perjanjian perceraian, yang pihak-pihaknya adalah Nona Xia dan Tuan Qin,
3 bulan lalu. Saya secara khusus meminta seseorang untuk melakukan identifikasi tulisan tangan untuk membuktikan bahwa tanda tangan di atasnya benar-benar milik Nona Xia dan Tuan Qin. Dia ragu-ragu, saya tidak kenal Nona Xia, bisakah Anda menjelaskan perjanjian perceraian ini? Begitu suara pria berkacamata itu jatuh, seluruh penonton menjadi gelisah, dan semua orang berbisik dengan bingung, mengarahkan pandangan mereka ke Xiaotong, fokus kejadian. Ini, Xiaotong membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat ini, tidak peduli berapa banyak bahasa yang ada, dia tampak tidak berdaya. Dia banyak menceraikan Qin, dan buktinya kuat, jadi dia tidak bisa menyangkalnya. Apa, Nona Xia tidak bisa berkata-kata. Pria berkacamata itu melangkah maju dan tersenyum dengan motif tersembunyi. Nona Xia jelas-jelas sudah bercerai, tapi dia berpura-pura menjadi manis dan bahagia di depan semua orang, dengan ceroboh menginjak-injak kepercayaan publik dan konsumen. Aku tidak. Xiaotong terpaksa mundur karena nada agresifnya. Reporter Luo, harap berhati-hati dalam pidato Anda. Gu Haoran menarik Xiaotong ke belakangnya dan mengerutkan kening. Dia mengenal pria di depannya, Luo Qingheng, jagoan mingguan. Mantranya adalah, tanpa dia, kita tidak bisa mendapatkan berita, tanpa skandal yang tidak bisa dia ungkapkan. Akibatnya, mereka telah menyinggung banyak orang di industri hiburan selama bertahun-tahun. Tapi dia terlahir berani, cerdas, dan memiliki koneksi yang baik. Maka untuk bertahan di industri hiburan yang terus berubah, banyak orang yang berani marah padanya. Luo Qingheng berhenti, tetapi nada bicaranya tidak berkurang. Bagaimana bisa seorang desainer yang penuh kebohongan dan pernikahan yang malang merancang gaun pengantin yang benar-benar membuat orang merasa bahagia? Saya khawatir alasan mengapa selamanya begitu populer sekarang adalah karena ada pihak belakang panggung yang tangguh di baliknya. Tapi tidak heran tidak ada aturan tersembunyi di industri manapun sekarang. Bukankah mudah bagi gadis muda dan cantik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara tertentu? Karena kata-kata Luo Qingheng, seluruh aula menjadi berisik. Pada saat ini, seorang penjaga keamanan maju dan ingin melawannya, tetapi dia takut dengan identitasnya dan tidak melakukannya. Suara Gu Haoran dingin, keluarkan pembuat onar ini. Para penjaga baru saja mulai berkelahi. Luo Qingheng tidak menyangka Gu Haoran akan menyikat wajahnya di depan umum seperti ini. Dia tidak bisa menahan tawa, sepertinya saya benar-benar menusuk kaki beberapa orang yang menyakitkan. Tuan Gu, saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang memiliki perbedaan yang jelas antara publik dan pribadi. Anda tidak akan pernah mengacaukan perasaan pribadi dengan pekerjaan. Ini waktunya, aku benar-benar kecewa. Jangan bilang, bilang. Lampu kilat yang tak terhitung jumlahnya berakhir, Xiaotong menutup telinganya kembali, karena dia tidak keberatan, pingsan. Penuh kebohongan, pernikahan yang malang, aturan tersembunyi, di belakang panggung. Mengapa begitu sulit bagi seorang wanita untuk sukses melalui usahanya sendiri? Mengapa dia mengatakan sesuatu yang tidak berdasar di depan umum? Dan semua orang terlihat bermain bagus. Baru saja bercerai, apakah ini aneh? Mengapa mereka menyombongkan diri dan terjerumus ke dalam masalah seperti ini? Xiaotong tidak bisa menahan diri untuk mundur, lalu melangkah mundur, tetapi kebetulan bertabrakan dengan pelayan yang memegang nampan di belakangnya dan berjalan berhadap-hadapan, dan seluruh piring sampahnya jatuh ke tanah. Bang! Xiaotong terbentur tanah, tangannya secara naluriah. Kembali ke belakang, telapak tangannya hanya berada di atas terak kaca yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyakitkan. Dia segera menarik kembali tangannya, air mata kesakitan hampir mengalir keluar. Saat lampu magnesium tiba-tiba muncul, para penonton segera mengambil kameranya dan memotret pemandangan langka ini. Tanpa diduga, tidak ada yang berpikir untuk membantu mereka. Gu Haoran tampak bingung di matanya. Dia berjongkok di sampingnya dan bertanya, apa kabar? Dia ingin meraih tangannya, tapi Xiaotong menolak. Dia mundur dengan canggung, tidak apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menanggapi kekhawatirannya sama sekali. Kalau tidak, di bawah pena para reporter yang takut dunia tidak akan kacau, dia takut dia akan menulis tanpa bisa dikenali. Saat itu, dia akan benar-benar punya mulut. Dia menarik tangannya dan memahami kekhawatirannya. Saat itu, terdengar suara keras di pintu aula hotel. Seorang pria jangkung berpakaian hitam masuk.
Saat melihat para pengunjung, banyak wartawan berkumpul dengan senyuman di wajah mereka. Adegannya terlalu berisik, mata Siatong menyapu. Apakah kerumunan itu ramai? Dia tidak bisa melihat siapa yang datang. Hanya ingin memanfaatkan celah yang telah menarik perhatian semua orang di masa lalu, dan segera melarikan diri dari sini. Tak disangka, sosok itu langsung mendatanginya, disusul rombongan besar wartawan. Pria itu membungkuk dan berjongkok di sisinya. Suaranya sulit disembunyikan dan berkata, "Ada apa?" Siatong mengangkat kepalanya dan ternyata adalah Qin Yi, yang tidak muncul sepanjang malam. Wajahnya terlihat sangat buruk. Ada kemarahan tersembunyi di wajahnya yang tidak terlihat. Wajahnya hampir hitam. Dia di sini. Dia di sini. Siatong tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa sekarang. Dia tidak muncul pada jamuan perayaannya. Dia tidak muncul ketika dia diminta selangkah demi selangkah dan disiram air kotor. Dia tidak muncul ketika dia terluka dan terjatuh. Sekarang, saat dia hendak melarikan diri dengan tergesa-gesa, dia muncul. Apakah dia pikir dia akan memaafkannya untuk itu? Mustahil. Melihat bahwa dia tidak berbicara, matanya melewatinya, menghindari di belakangnya, dan telapak tangannya yang berdarah menjadi lebih suram. Kemudian, di hadapan publik, dia menjemputnya. Siatong terkejut, "Apa yang kamu lakukan?" "Membawamu ke rumah sakit," dia berkata, dan kemudian memandang dengan tidak sabar ke arah para reporter di sekitar di depan raungan, "Minggir." Di depan orang luar, dia serius dan acuh tak acuh. Selain itu, dia benar-benar tidak bahagia saat ini, sehingga seluruh tubuhnya memancarkan pencegah dan keberanian yang sangat kuat. Jadikan tubuh pendahulu, tanpa sadar semuanya memberi jalan. Seorang reporter kecil tidak mau maju dan menanyakan pertanyaan lain, tetapi dia terhanyut oleh tatapan matanya yang dingin. Dia segera menarik tangannya dan wajahnya menjadi pucat. Dia memeluknya dan bergegas keluar dari aula hotel. Gu Haoran berdiri di belakang mereka. Matanya sudah gelap. Lipatan lebar kelopak mata gandanya membuat mata itu semakin kosong dan tak berdaya. Namun sesaat, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum kepada penonton, "Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, kamu mungkin lelah. Nes telah menyiapkan makan malam yang besar untukmu. Adapun apa yang baru saja terjadi, mari kita anggap ini sebagai episode yang menarik, dan mari kita bersenang-senang." Dia pergi ke Luo Qingheng dan menepuk pundaknya, "Reporter Luo, lebih baik biarkan saja hari ini. Mari berjabat tangan dan berdamai. Jika ada sesuatu yang tidak nyaman di dalamnya masa depan, katakan saja padaku. Aku akan melakukannya untukmu." Luo Qingheng menatapnya dan bersenandung, "Lupakan. Bagaimana mungkin?" Lalu dia pergi. Siatong duduk di salah satu sisi mobil bisnis berwarna hitam itu. Dia meraih tangannya dan berkata dengan suara bodoh, "Bagaimana kamu membuat dirimu seperti ini?" Dia mundur dan tidak berkata apa-apa. "Siatong, dia bahkan lebih tidak bahagia. Apakah kamu peduli dengan apa yang aku anggap sebagai diriku sendiri?" Siatong menoleh ke arahnya dan bercanda, "Qin banyak. Saya tahu bahwa dibandingkan dengan promosi, karir, dan pekerjaan Anda, saya tidak layak disebutkan sama sekali. Tetapi bolehkah saya meminta Anda untuk berbicara dengan saya sebelum Anda mendukung saya? Lain kali. Apakah kamu tahu betapa tidak berdaya, sesak dan malunya aku ketika memasuki hotel sendirian hari ini? Begitu banyak mata yang diam-diam tertawa, menunggu untuk melihat lelukonku." Dia mengepalkan pergelangan tangannya dan berkata, "Saya tidak menyangka. Tentu saja Anda tidak memikirkannya." Siatong memisahkan diri, "Ada yang tidak beres dengan perusahaan Anda. Para pemegang saham sedang dalam suasana hati yang buruk. Anda harus menenangkan mereka terlebih dahulu. Urusan saya tidak penting. Lagi pula, itu hanya janji lisan. Dibandingkan dengan Kaisar Agung Anda, apa bedanya?" Perbedaannya, Ni Seng, yang mengemudikan mobil, mau tidak mau berkata, "Nona Xia, Anda salah paham. Saya kurang mengaguminya." Qin Muci menegur dengan dingin. Dia kembali menatap kedua orang itu, tampak sedikit ragu-ragu, dan akhirnya hanya bisa menelan, "Musao, kupikir sebaiknya kita meminta dokter untuk kembali ke Villa Huyuan dan membalut luka Nona Xia. Sekarang rumah sakit besar sudah lama dikelilingi oleh wartawan. Ada terlalu banyak orang dan terlalu banyak orang. Jika ada wartawan yang ikut campur, itu tidak baik bagi Nona Xia." Qin Muci berpikir, "Ayo kita kembali ke Villa Huyuan dulu." Ni Seng mengangguk. Mobil berbelok dan melaju lurus ke arah yang berlawanan. Ni Seng benar.
Saat ini, tidak hanya rumah sakit, tetapi juga rumah sakit. Villa Huyuan dikelilingi oleh wartawan. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah rumah pribadi. Mereka tidak berani masuk ke dalamnya. Qin Mucai ingin membawa Xiaotong keluar dari mobil, tapi dia bersikeras untuk pergi sendiri. Dia tidak memaksanya untuk pergi. Terakhir, dokter segera datang. Meskipun telapak tangan Xiaotong hanya luka kulit, sangat sulit dibersihkan karena lukanya bercampur dengan banyak pecahan kaca kecil. Butuh 1 atau 2 jam untuk mendapatkan obat dan perban. Melihat dari dokter dan Niseng, Qin Mucai menoleh ke belakang dan melihatnya berdiri untuk naik ke atas. Tiba-tiba dari belakang memeluknya, melingkari dadanya dengan erat. "Maaf," katanya, "ini salahku hari ini. Seharusnya aku tidak datang selarut ini, maafkan aku." Xiaotong marah dan tidak mau memperhatikannya. Dia menundukkan kepalanya dan mencoba mematahkan tangannya di pinggangnya, tapi dia tidak bisa memecahkannya. "Qin Mucai, lepaskan." "Tidak," ucapnya dengan nada menipu. Dia membungkuk, meletakkan kepalanya di bahunya, nadanya lembut, "Xiaotong, akhir-akhir ini aku berpikir lama, juga berjuang untuk waktu yang lama, selalu berpikir, apa yang kamu katakan kepadaku malam itu." Hatinya sedikit membekap. "Kamu bilang jika aku ingin memulai kembali, aku harus menyerahkan Diseng tanpa syarat dan menyerahkan semua yang kumiliki sekarang." Dia berhenti sejenak. "Sejujurnya, saya sedikit terkejut ketika mendengar Anda mengatakan ini. Saya pikir Anda membuat masalah tanpa alasan. Seperti yang Anda ketahui, setiap hari dalam hidup saya berhubungan erat dengan Kaisar Seng. Sebagai putra tertua keluarga Qin, pundaku telah lama dipercayakan dengan tanggung jawab mewarisi Kaisar. Aku tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan menyerah dan meninggalkannya. Aku tidak melakukannya." Menjawabmu segera hari itu karena aku terlalu terkejut untuk menentukan pilihan. Tapi setelah beberapa hari mempertimbangkan dengan cermat, menurutku apa yang kamu katakan itu bagus. Petik 2. Nada suaranya yang tulus membuatnya merasa bersalah. "Menurutku kita masih muda dan bisa memperjuangkan karir kita sendiri. Fondasi yang ditinggalkan oleh orang tua itu adalah milik mereka. Mereka begitu gigih sehingga mereka seharusnya tidak. Jadi kamu." Dia menggandengnya bahunya, membalikkan tubuhnya ke arahnya, menundukkan kepalanya dan menatap matanya. "Jadi aku memutuskan untuk menyerahkan Diseng. Aku membuat kontrak kemarin untuk mentransfer sahamku kepada ayahku," katanya. "Alasan direksi membuat masalah hari ini juga karena kontrak. Mereka takut saya tiba-tiba berganti saham karena terjadi sesuatu pada Diseng. Saya harus tinggal di perusahaan pada saat itu untuk menenangkan emosi mereka, jadi saya terlambat." Jadi, Xiaotong merasa jantung di dadanya tidak lagi di bawah kendalinya, dan dia akan melompat keluar dengan cepat ke arah saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menyerahkan Diseng dan hal paling berharga di hadapannya demi dia. Dia benar-benar tidak berpikir, "Jika demikian, maukah kamu memaafkanku?" Dia bertanya sambil menundukkan kepalanya, nadanya mendekati permohonan. Mata Xiaotong berputar-putar di wajahnya. Wajahnya kuyu. Jelas dia kurang istirahat tadi malam. Darah merah ada di matanya. Mungkin dia memikirkannya sepanjang malam. Tapi, ketika dia secara tidak sengaja di matanya, menyentuh kesepian dan tidak mau, seluruh orang menjadi tenang. Faktanya, dia tidak berdamai, dia tidak mau melepaskan karirnya, dia hanya menundukkan kepalanya untuknya lagi, dia menyanjungnya, dia ingin menyelamatkannya dulu, aku hanya menurunkan postur tubuh dan harga diriku. Kali ini, aku hampir menyerahkan semua yang kumiliki. Xiaotong tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar egois. Demi masa depan yang tidak pasti, dia dengan kejam memaksanya untuk menyerahkan segalanya sekarang. Di masa lalu, dia melarikan diri darinya, mengabaikan kekhawatirannya, dan tujuannya adalah untuk melindungi dirinya agar tidak terjebak. Namun, sekarang dia rela menyerahkan segalanya demi dia, kenapa dia tidak bisa menemaninya dan bertarung sampai mati? Tidak peduli hasil akhirnya adalah surga atau neraka, nirwana atau kiamat. Bahkan jika itu kematian, mati bersama orang yang dicintai seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, bukan? Xiaotong tiba-tiba mengulurkan lengannya dan memeluknya dan berkata, "Aku memaafkanmu, tapi Diseng, aku tidak ingin kamu menyerah." Begitu tubuhnya menjadi kaku, dia memberinya tatapan terkejut. Xiaotong berjingkat ke telinganya dan berkata, "Bibiku pergi hari ini." Dia bingung dan tidak mengerti sejenak. Xiaotong malu, "Itu, malam ini tanganku tidak nyaman, melepas baju atau apalah, merepotkanmu."
Dengan itu, wajahnya memerah. Jika dia tidak mengerti, dia akan langsung kembali ke lantai 2 untuk tidur. Jangan biarkan dia masuk. Tangan pria bereaksi lebih cepat dibandingkan otaknya. Begitu suaranya turun, seluruh orang itu ditekan ke sofa di sampingnya, dan sepasang bibir tipis ditekan ke bawah untuk menutupi dirinya. Rasa akrab seperti itu, sekali lagi terasa, dengan suasana yang menenteramkan. Tutup matamu, dia berkata dengan suara serak. Siatong dengan patuh menutup matanya, linglung, membiarkan bibir Qin banyak mencium wajahnya. Bibir pria lembut karena keuletan, membingungkan dan membosankan. Saat dia menciumnya, dia masih erotis seperti sebelumnya. Perlahan jatuh di rambut, telinga, leher, bahunya seperti angin sepoi-sepoi dan gerimis, pikirannya perlahan didominasi oleh antusiasmenya. Telapak tangan Siatong terasa panas, jantungnya tak terkendali, bibir dan lidahnya terbakar, begitu panas hingga ia tidak bisa bernapas. Jangan takut, dia mengatakan, seluruh ruangan terbakar, biarkan aku memelukmu. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya. Siatong memeluknya sambil tersenyum. Dipeluk dengan lembut olehnya seperti memegang harta paling berharga di dunia. Ding ling ling, ponsel di meja berdering sepanjang waktu. Siatong berbalik dan menusukkan lengannya ke dada. Dia mendengus 2 kali. Ding ling ling, terus berdering, Qin Mucai akhirnya bangun. Duduk, satu tangan menggosok pelipis, satu tangan menekan tombol jawab, halo. Baiklah, jika kamu melakukannya, lakukan saja. Aku tidak akan melakukannya pergi, kamu urus saja. Setelah menutup telepon, Siatong memeluk lehernya dari belakang dan menyipitkan matanya. Jelas sekali, dia belum bangun. Siapa itu? Dia bertanya dengan samar. Tidak ada. Dia meletakkan ponselnya, menarik tangannya dan berkata, kamu tidur sebentar, aku akan membuatkan sarapan. Tidak, Siatong melingkari lehernya, lelah di dadanya, bibir lembut di pipinya bergesekan, setengah sadar Saze Jiao, aku ingin bersamamu. Napas pria itu tiba-tiba meningkat, membuatnya merasa terbakar. Dia menariknya pergi tanpa ekspresi, berusaha menekan keinginan di dalam hatinya. Dia seharusnya lelah sekarang, dia perlu mencari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Tapi sialnya, begitu dia memisahkannya, dia segera muncul lagi, menempel padanya seperti tanaman merambat. Kepala sutra hijau di dadanya digosok seperti sentuhan satin, halus tidak bisa diabaikan. Siatong, dia memanggilnya dengan suara serak. Dengan baik, wanita kecil itu memejamkan mata dan bergumam. Dia menarik napas dingin dan mencoba mendorongnya menjauh, tetapi tubuhnya bereaksi. Pria itu mendorongnya menjauh dengan sisa kekuatan terakhirnya, dan berkata tanpa ekspresi, Siatong. Baiklah, tiba-tiba meninggalkan tubuh hangatnya, membuatnya agak tidak beradaptasi, samar-samar juga ingin menggigit. Sekarang, apakah kamu akan memberiku sesuatu untuk dimakan, atau kamu akan memberiku sesuatu untuk dimakan? Dia orang jahat, beri aku. Dia menutup matanya dan menjawab. Dia tertawa, itulah yang kamu katakan, sakit punggung dan sakit punggung. Pada pukul 4 sore, Siatong turun dengan perasaan tertekan dan menutupi perutnya. Tapi Qin Mucai sudah berdandan dan sedang membaca koran di ruang tamu. Sama seperti tadi malam, dialah satu-satunya yang bekerja keras sepanjang malam. Begitu saya melihatnya, Siatong langsung teringat adegan dia baru saja bangun tidur. Seluruh tubuhnya merah dan telanjang, berbaring tengkurap seperti gurita, dengan wajah dekat ke leher, menggigit. Itu hanya gambaran penuh gairah tentang seorang gadis cantik yang lebih unggul dari pria yang murni dan cantik. Apa yang terjadi di pagi hari? Apakah dia akan sangat lapar? Siatong mengalami depresi. Bangun, melihatnya turun, dia berdiri dan bertanya sambil tersenyum. Yah, itu, wajah Siatong memerah. Apa yang ingin kamu makan? Dia meletakkan korannya, lelah sepanjang hari, kamu pasti sangat lapar. Lelah seharian, lelah seharian, lelah seharian, wajah Siatong sekali lagi memerah, berseru, tidak lapar. Di matanya, dia menunduk malu, tidak lelah. Energinya sangat bagus, dia menghampiri dan menepuk pundaknya, sepertinya malam ini, kamu harus lebih antusias dari kemarin. Siatong sangat malu, dia menunduk dan melihat sekeliling. Dia mengubah topik, apa yang baru saja kamu lihat? Saat dia berbicara, dia mencoba meraih koran yang dia letakkan di sofa. Tapi dia menyingkirkannya terlebih dahulu dan berkata, tidak ada. Siatong,
garis bawah jelas sekali menindas orang. Dia menyerahkan celemeknya, menunjuk ke dapur dan berkata, aku lapar. Karena kamu tidak lapar, bantu aku membuat makan. Malam, garis bawah Siatong marah. Jangan curang tidur sebelum dia patuh, curang tidur mulai berpura-pura paman. Dia juga sangat lapar, bagaimana dia bisa membuatkan makan malam untuk orang yang terpaksa lelah sepanjang hari. Siatong mengakhiri dengan marah, tetapi alisnya masih rendah dan berlari ke dapur, mengenakan celemek, sibuk. Apa yang akan kamu makan? Dia bertanya. Qin banyak. Saya bersandar di pintu dapur dan berkata, sandwich makanan laut. Siatong terkejut, kembali menatapnya. Mata biru tua pria itu penuh dengan tawa, dan suasana hangat ambivalensi perlahan mengalir di udara yang agak dingin, dengan lembut memercik ke tubuhnya. Hatinya bergerak, dan dia sibuk menundukkan kepalanya. Bagus. Siatong mengeluarkan irisan roti dan mengoleskan selapis tipis mentega. Di saat yang sama, tubuh kuat mendekatinya dari belakang. Dengan lengan melingkari ketiaknya, dia melingkari perangkap dengan erat. Tindakan itu akrab dan intim, seolah-olah memang sudah menjadi kebiasaannya. Aku akan melakukannya bersamamu. Dia berkata, seperti dua kacang polong, 6 adegan yang sama hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi suasana hati satu sama lain sangat berbeda. 6 tahun lalu, itu adalah penghinaan yang dipaksakan, 6 tahun kemudian, rasanya lembut dan manis. Siatong mengangguk, bagus. Dia meraih tangannya, mengolesinya dengan mentega, dan mengoleskan potongan salmon dan keju di tengahnya. Siatong memikirkannya dan menaruh beberapa potong keju. Kamu suka ini? Dia berbalik sambil tersenyum, hanya untuk ditangkap olehnya. Qinmu, baiklah. Siatong terkejut. Dia menggigit bibirnya inci demi inci. Untuk sesaat, Siatong hanya merasakan mulutnya bergetar. Itu penuh dengan nafas unik seorang pria, naik ke dahinya. Butuh waktu lama sebelum dia melepaskannya, meraih tangannya dan mengeluarkan 2 potong keju tambahan yang dia masukkan. Sekarang, aku tidak suka itu. Dia berkata, mengapa? Siatong penasaran. Karena kamu tidak menyukainya. Dia menjawab dengan serius, dan Siatong tersipu lagi. Dia menemukan untuk pertama kalinya bahwa pria di depannya berpotensi mengucapkan kata-kata manis. Setengah jam kemudian, keduanya sudah kenyang dengan makanan dan duduk di sofa bersama. Dia menunduk untuk membaca buku. Siatong tidak melakukan apapun selain menggaruk gatalnya. Rambutnya lembut sekali, terasa halus dan nyaman. Siatong menggosoknya dengan keras. Dia meraih tangannya dengan ekspresi tak berdaya, jika kamu menggosoknya seperti ini, suatu hari nanti aku akan botak. Ada apa dengan kebotakan? Siatong mengangkat alisnya, saya tidak melihat pria tampan Gua Piao di serial TV. Satu demi satu, mereka lebih bergaya. Suami saya sangat tampan sehingga dia terlihat lebih baik dari mereka. Menangkapnya dalam pelukannya, menggenggamnya dengan satu tangan, dan terus membalik buku itu di tangan yang lain, sayang. Siatong menyusut dalam pelukannya, melihat buku profesional yang penuh dengan segala macam lekukan dan bahasa Inggris yang rumit kata-kata di tangannya, dia merasa mengantuk. Kenapa kamu tidak membaca dan aku menonton TV? Dia berbisik, ini sangat membosankan. Tangan Qin Muci sedang membalik buku, TV-nya rusak. Apa? Bagaimana bisa rusak sepanjang malam? Apakah Anda ingin membodohinya? Siatong marah. Tidak, aku ingin menonton TV. Dia lebih baik mati daripada mengikuti. Dia akhirnya menutup buku itu dan memeluknya. Baiklah, aku tidak akan membacanya. Bagaimana kalau bicara denganmu? Bagus. Siatong dengan puas menarik kembali ke dalam pelukannya. Ia sangat hangat, seperti kantong air panas, sangat nyaman untuk dipegang. Ada inci demi inci otot yang kuat tapi tidak terlalu kuat, rasakan hehe, emosional sekali. Kenapa kamu tidak berangkat kerja hari ini? Siatong tiba-tiba menyadari masalah ini, biasanya dia bahkan jika ada hal besar, begadang hingga larut malam, keesokan paginya adalah pergi ke perusahaan. Dibandingkan dengan Gu Haoran, bos biasa, Qin Mucai, sang presiden, sangat rajin dan dapat dinilai sebagai pekerja teladan. Tangannya tidak jujur menilip ke perutnya, menyentuh sentuhan, menemanimu, tidak baik. Hei, tentu saja. Siatong mendapat harga murah juga laris. Kepalanya yang menghadap ke wajahnya memaksa bos seteguk. Dia merenung sejenak, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku akan mengambil cuti beberapa hari ini. Kamu bilang tempatnya,
Ayo jalan-jalan, bepergian. Begitu mata Siatong berbinar, dia ingin keluar dan bermain untuk waktu yang lama. Oke, aku akan keluar dan membeli beberapa barang yang sudah disiapkan besok. Apakah kamu perlu menunggu akhir pekan untuk pulang dan ayo pergi bersama? Sebuah keluarga dengan 3 orang pasti sangat menarik. Tidak, kita akan mulai besok. Jika kita baik-baik saja, aku akan mengirim Niseng untuk menjemputnya di akhir pekan, katanya. Besok, terburu-buru. Siatong bingung, mengapa pergi begitu cepat, ada apa? Tidak, dia mencubit wajahnya dan berkata, aku hanya ingin mengajakmu jalan-jalan. Aku tidak sabar menunggu sampai akhir pekan. Siatong terus tersipu dan menyodok bibirnya, mulutmu baru-baru ini diolesi madu. Manis sekali, apakah kamu ingin mencobanya? Dia membungkuk padanya, ide bagus. Siatong menjauhkan wajahnya sambil tersenyum, berpikir sejenak dan berkata, saya memikirkan sebuah tempat. Di mana? Kiyoshima. Dia menatap matanya, ayo pergi ke sana. Disitulah dia dan dia memulai. Bagus. Dia mengangguk sambil tersenyum.